Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim di qalbir rahim bisanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati IBS Darul Ulum Man 1 Kota Pekalongan yang berbahagia, selamat datang. Kita berjumpa lagi di pengajian rutin hari Senin, kajian hadis Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Sekeluarga mudah-mudahan dikaruniai kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya adalah benar-benar tercatat sebagai pengikut setianya, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak bertemu dengan baginda Nabi, tentunya di yaumil qiyamah. Harapan kita semuanya memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pengajian Riyadhus Shalihin hadis yang ke-15. Sebelum kita memulai, mari kita awali dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah segala niat baik kita dan hajat-hajat kita dikabulkan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pengajian pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Biridho ilah wali syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin salihah wa linailis salamah was sa'adah fid din wad dunya wal akhirah wa liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah wa linaili ulumin nafi'ah bi niyatil qabul wal usul li haqqi wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah, cinarita saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Hurairah. Qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah, qala wis dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawi man utawi sapane wong, sapa wonge utawi sapane wong, man utawi sapane wong yuridillah, yurid kang ngarepake utawa den ngarepake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing dadi wong apik, yusib mongko bakal den coba minhu setengah saking man. Rawa wis ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Nah, anakku sekalian, santriwan santriwati IPS yang tidak paham bahasa Jawa, saya ulangi.
Wa an Abi Hurairah, diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, may yuridillah, barang siapa yang dikehendaki Allah, bihi khairan, menjadi orang yang baik, yusib minhu, maka dia akan diberikan cobaan atau akan dicoba. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Anak-anak sekalian, mari kita pahami bersama. Hadis ini memberikan pelajaran untuk kita semuanya, bahwasanya baginda Nabi menyampaikan siapa saja di antara kita yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberikan sebuah ujian atau cobaan. Allah memberikan ujian dan cobaan dalam rangka meningkatkan kualitas seseorang, kebaikan seseorang. Ketika diberikan cobaan, diuji oleh Allah, dia dapat bersabar menghadapi cobaan itu, maka orang tersebut berarti lulus dari ujian yang telah Allah berikan. Karena lulus dari ujian Allah, maka dia menjadi orang yang baik. Artinya kebaikan seseorang tidak akan lepas dari cobaan-cobaan. Oleh sebab itu, ketika kita diberikan cobaan oleh Allah, kita ditimpa musibah, maka hendaknya kita menerima dengan seikhlas mungkin. Tentunya dihadapi dengan sabar. Karena Allah menjadikan kehidupan ini tidak lepas dari cobaan. Di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, Allah telah menyatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu semuanya, mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Di sini diperlukan seseorang yang harus bersabar menghadapi cobaan-cobaan atau ujian-ujian yang diberikan oleh Allah ketika dia hidup. Kalau dia tetap ingin hidup, maka tidak akan lepas dari cobaan. Kalau tidak mau dikasih cobaan atau diuji, jangan hidup. Tetapi kalau masih ingin diuji atau ingin hidup, harus siap menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, anak-anakku sekalian, pelajaran dari hadis ini, bab sabar, kita harus selalu bersabar menghadapi cobaan, karena ternyata cobaan atau ujian diberikan oleh Allah adalah dalam rangka Allah akan memilih siapa di antara kita yang baik, yang bisa bersabar menghadapi cobaan atau ujian. Dia tetap bulat berikhtiar menyelesaikan persoalan-persoalannya dengan ikhtiar-ikhtiar yang baik dan dengan tawakal, bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas cobaan yang diterima. Insya Allah, seseorang yang selalu bermodal sabar dalam menghadapi cobaan Allah akan dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang baik. Yuridillah may yuridillahu bihi khairan, yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia tidak akan lepas dari cobaan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Wa an Anasin, sinarita saking sahabat Anas radhiyallahu muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Anas, qala wis ngendika sapa sahabat Anas, qala Rasulullah wasdawu sapa Rasul Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna,
aja pisan-pisan ndendang sapa wong. Dendang itu bahasa Jawanya apa namanya, bertaman nih, dendang, mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi. La ya tamanna aja pisan-pisan dendang sapa ahadukum salah jenis sira kabeh al mauta ing mati. Al mauta ing jaluk mati ngono, pingin mati ngono. Lidurin krana nemai coba rekoso aso bakang nemai apa dzur hu ing ahad fa ing kana lamun ana apa dzur labudda mongko gelem ora gelem fa'ilan dadi wong sing nampa coba fal yakul mongko drapun apik atau becik oleh ngucap Allahumma ya Allah tuh Gusti ahyini mugi panjenengan paring gesang ni ing ingsun makanatil hayatu makana selamane kanat ono opo al hayatu mau urip khairon dadi apik li kanggone ingsun wa tawaffani lan mugi panjenengan paring mati ni ing ingsun utawa gawe mati ing ingsun ida kanat tatkalane ono opo al wafatu mati khairon dadi apik li ing ingsun muttafaqun alaih dan sepakati alaih ing atas hadis. Anak-anakku sekalian, bagi anak-anak santri yang tidak paham bahasa Jawa, saya ulangi, an Anasin diceritakan dari sahabat Anas radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata sahabat Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul telah bersabda, la yatamanna, janganlah sekali-kali di antara salah satu kamu semuanya berharap atau menginginkan yang tidak mungkin terjadi. Menginginkan apa? Mati, menghendaki mati. Kenapa kok menginginkan mati? Lidurin asobahu, karena ditimpa musibah yang berat, cobaan yang berat ya, yang menimpanya sehingga dia menginginkan atau menghendaki mati. Fa in kana la budda fa'ilan, jika memang cobaan atau musibah yang diderita itu dia harus menerima dan dia tidak kuat menerimanya, maka alangkah baiknya dia fal yakul, maka dia berkata Allahumma, hendaknya dia berdoa. Terpaksa kalau memang musibah yang diderita ini sudah tidak tahan, maka hendaknya dia berdoa. Doanya bagaimana? Allahumma ya Allah ahyini makanatil hayatu khairan. Ya Allah, berikanlah aku hidup atau hidupkanlah aku jika memang kehidupan ini baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikanlah atau lebih baik jadikan aku mati jika kematian itu juga baik untukku. Muttafaqun alaih. Anak-anakku sekalian, dari hadis ini dapat kita ambil satu pelajaran. Baginda Nabi melarang seorang mukmin di antara kita semuanya itu ketika ditimpa musibah atau sakit yang kita tidak mampu menerimanya, tidak menahannya karena sudah sangat berat penyakit itu, tidak boleh kemudian bahasa Jawanya dendang, ya Allah moga-moga aku mati bae ya Allah, itu enggak boleh ya. Jadi minta mati karena rekoso beratnya menerima cobaan itu tidak diperbolehkan oleh baginda Nabi ya. Dendang jaluk mati tidak boleh ya. Bahasa Jawa Indonesianya berharap, memohon, minta mati karena tidak tahan menerima cobaan. Jika memang, kata baginda Nabi, jika memang terpaksa karena cobaan ini sudah terlalu berat, maka boleh berdoa. Doanya tapi tidak minta mati. Doanya memohon kepada Allah, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, berikanlah aku hidup jika kehidupan ini, jika hidup ini baik untukku. Kalau aku dikehendaki memang baik untuk hidup, hidupkan, berikan kehidupan untukku.
Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Demikian juga kalau memang mati itu lebih baik untukku, lebih baik aku mati. Jadi doa itu sifatnya terpaksa. Jadi tidak boleh meminta mati kepada Allah karena sedang menerima cobaan atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari hadis ini tetap baginda Nabi memerintahkan agar orang-orang mukmin tetap bersabar ketika menghadapi cobaan atau musibah. Jangan putus asa ketika ditimpa musibah yang terlalu berat, kemudian akhirnya putus harapan minta mati. Musibah yang berat, apalagi kok musibah yang ringan, putus cinta, terus minta mati, bunuh diri, minum obat racun tikus, ini tidak pantas bagi seorang mukmin. Jadi putus asa tidak diperbolehkan. Meminta mati kepada Allah, berharap mati saja tidak diperkenankan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Wa an Abi Abdillah Habab bin Arati radhiyallahu anhu qala syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilil Ka'bah faqulna ala tastang sirulana ala tad'u lana faqala qad kana min qablikum yu'khadur rajulu fayufaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'tal bil minsyari fayudau ala ra'sihi fayaj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadidi maduna lahmihi wa 'azmihi ma yasuddu dzalika an dinihi wallahi la yutimmanallahu hadzal amra hatta yasirar raqibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wa dhiba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun rawahul Bukhari. Wa an Abi Abdillah cinarita atau den citaken saking sahabat Abdillah Habab bin Arati radhiyallahu muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abi Abdillah Habab. Qala ngendika sapa sahabat Abi Abdillah sakauna wadul sapa kita wis wadul sapa kita ila Rasulillah maling Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa utawi Kanjeng Nabi mutawassidun agek bantalan mutawassidun wa huwa utawi Kanjeng Nabi mutawassidun bantalan burdatan ing sorban lahu kedue Kanjeng Nabi fi dhilil Ka'bah ing dalam iyu-iyupane Ka'bah fakulna mongko ngendika sapa kita Abi Abdillah karo sak kancane ala tastang sirulana ana ta panjenengan ora paling tetulung lana ing kita marang kita ala tadulana ana ta panjenengan ora ndongaake lana ing kita faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi qad kana yakti teman-teman ana min qablikum setengah saking sadurunge sira kabeh yukhadhu din ganjar yukhadhu nang kene ate din ganjar sapa ar-rajulu wong lanang fayufaru lahu fil ardi fayufaru mongko dibenam diurugi lahu maring rajul fil ardi fayufaru mongko diurugi urip-uripan lahu maring rajul fil ardi ing dalam bumi fayuj'alulan uga didadekake biya ing dalem mau coba sumayukta ditekake bil minsari kelawan greji fayu do mongko delehake ala roksi ing atase sirai rajul fayu jalu mongko dadi nisfaini sigar dadi loro wayum satu lan den sisir digaru dan sisir pakai sisir garu bi amsatil hadidi kelawan sisir
wesi, pawat wesi maduna lahmihi wa admihi ora liya tumekot tekan sak daginge wa adilan balunge maya sudu ma barang ya ma ora bisa ya sudu ngalang-alangi kabeh mau coba dalika ing mengkono andini saking anggone kekeh nyekeli agamane rajul wallahu lan demi Allah la yutimmanallah yakti temen bakal nyempurnakake sapa Allah Gusti Allah hadal amra ing ikilah perkara hatta hinggane yasiru bakal nyebar sapa arroki wong sing padha tumpakan nyebarke agama min sanaa tumekaning saking daerah Sanaa. Sanaa itu wilayah Yaman, wilayah ujung Yaman ila hadrati maut hinggane tekan daerah Hadramaut. Hadramaut sama daerah di wilayah Yaman sama di ujung jauh. Laya khofu kang ora wedi sapa rajul ilang ing kejaba Allah ing Gusti Allah. Wadzibal ala ghanami wadzibalan kadya lan kadya dzibba ya mau serigala ala ghanamihi wadzibalan medenane apa serigala ala ghanami ing atase wedhuse rajul walakin aku manging tetapine sira kabeh tas tak jiluna padha agi-agi cepet gigi cepet-cepet tergesa-gesa. Rawa wis ngriataku ngate sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Anak-anakku sekalian, saya ulangi lagi bagi yang tidak paham bahasa Jawa. Wa Nabi Abdillah Habab bin Arati diceritakan dari sahabat Abi Abdillah Habab bin Arati. Semoga Allah meridainya. Berkata, qala syakauna ila Rasulillah. Kami mengadu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Rasul. Wa wa mutawassidun burdatan lahu fi dilil Ka'bah. Beliau sedang berbantalan dengan sorbannya fi dilil Ka'bah, di naungan Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Memperoleh iupan Ka'bah itu naungan Ka'bah. Fakulna maka kami berkata kepada baginda Nabi, ala tastansirunana, apakah engkau tidak mau menolong kami? Ala tad'ulana, adakah engkau juga tidak mau mendoakan untuk kami? Faqala maka baginda Nabi menjawab, qad kana min qablikum yu'khadur rajulu fayufaru lahu fil ardi. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu pernah ditimpa seorang laki-laki yang ditimpa cobaan berat, dia dibenamkan, dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Fayuj'alu fiha tsumma yu'ta bil minsari fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini. Demikian juga ada seorang yang ditimpa cobaan, yaitu disiksa dengan gergaji, diletakkan di kepalanya sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Wayum satu bi amsatil hadidi maduna lahmi wa admi. Demikian juga ada seorang yang pernah disisir dengan sisir besi. Tentunya sisirnya pakai kawat-kawat yang besi. Sisir sengaja untuk menyiksa. Maduna lahmihi wa admi, tiada lain ya daging dan tulangnya yang sampai terkena ya sisir besi tadi, disiksa dengan sisir besi. Bisa dibayangkan maya sudu dalika andini, tetapi semua tadi siksaan itu tidak menghalangi semangat kekeh berpegang agamanya, memegang agamanya dipertahankan. Nah, ini orang-orang banyak seperti dulu cerita Masito juga dibakar, ya beliau tetap kekeh, ya sehingga digoreng di bejana. Baginda Nabi Ibrahim pernah sampai dibakar hidup-hidup. Semuanya itu tidak menjadikan takut, ya kemudian putus asa menyerah, tetapi dia tetap sabar berpegang kepada agama dan keimanannya.
Wallahu demi Allah la yutimmanallahu hadzal amra hatta yasirur raqibu min sana'ah ila hadratil maut. Baginda Nabi bersumpah, demi Allah, Allah akan menyempurnakan perkara ini, ya, perkara kesulitan orang menyebarkan agama saat itu. Orang-orang pengikut baginda Nabi disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang sangat kejam-kejam. Jadi mengadu baginda Nabi supaya Nabi menolong dan mendoakan. Tapi baginda Nabi malah memberikan contoh, orang-orang terdahulu disiksa dengan siksaan yang berat pun tidak cepat putus asa. Sehingga orang-orang yang menyebarkan agama yang kekeh tadi, yang istiqomah betul-betul mempertahankan agamanya dengan kesabarannya, sehingga agama akan tersebar sampai ke daerah San'a. San'a itu di wilayah Yaman, negara Yaman, Afrika, ya, ke ujung sana. Di San'a sana pernah ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Saba. Nah, itu di sana. Ila hadratil maut, sampai dengan daerah Hadramaut. Sana di Yaman juga. La yakhafu illallah, mereka orang-orang yang menyebarkan agama tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Siapapun akan dihadapi, ya. Karena apa? Dalam rangka memegang agama Allah. Wadziba ala ghanami, sebagaimana kambing yang takut dengan serigala. Jadi orang-orang itu tidak takut, melebihi ketakutannya kambing ketika menghadapi serigala. Dikejar serigala itu kambing ketakutan, ya, ketakutan. Tetapi orang-orang yang orang-orang yang berpegang teguh dengan agama dan istiqomah, mereka tidak takut, tidak seperti itu ketakutan. Hanya kepada Allah takutnya. Walakin aku makan, tetapi kamu semuanya baru menghadapi baru menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang kejam saja. Tastajilun, kamu tergesa-gesa minta didoa, minta ditolong dan sebagainya. Artinya baginda Nabi menyuruh orang-orang mukmin yang sudah beriman kepada Nabi dan menerima cobaan, menghadapi ujian, siksaan dari orang-orang kafir Quraisy yang kejam, supaya bersabar terlebih dahulu, ya, bersabar. Alhamdulillah, ternyata baginda Nabi dengan modal sabar, agama tersebar sampai ke tanah Indonesia, negara kita, sampai ke Yaman, ujung sampai ke Eropa, seluruh belahan dunia sekarang sudah ada umat Islam. Itu modalnya adalah sabar menghadapi rintangan, menghadapi cobaan dan tantangan. Inilah yang dapat kita ambil pelajaran, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kamu semuanya, kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman, setelah mengaji kitab Riyadhus Shalihin, mengerti apa yang disampaikan Rasulullah, agar kita selalu bersabar. Insya Allah dengan sabar, sesuatu yang akan kita hadapi akan menghasilkan sesuatu keindahan dan kesuksesan. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.